Oke, tes. Cek. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman dari kelas mata kuliah politik anggaran kelas A, kelas B, dan kelas C. Ya, untuk mahasiswa semester 5 program studi ilmu pemerintahan. Nah, kali ini kita selenggarakan kuliah tamu ya. Jadi selama pandemi ini kuliah kita itu secara total itu ada 14 pertemuan, jadi kami siasati dari pengajaran atau akademik. Nah, di tengah kita juga sudah hadir anggota Bangar. Bangar itu Badan Anggaran. Nah, Badan Anggaran itu, teman-teman sekalian, adalah alat kelengkapan di parlemen. Jadi selain Bangar atau Badan Anggaran itu ada komisi. Nah, satu lagi kalau misalkan kawan-kawan ingin tahu ada Badan Kehormatan. Jadi yang akan menjadi pemateri kita adalah Bapak Ahmad Fuad Rahman, sarjana ekonomi, magister manajemen. Jadi beliau akan sharing atau berbagi dengan kita tentang dimensi politik dari sebuah anggaran di pemerintahan daerah. Jadi sudah pas atau sudah cocok beliau kita hadirkan di sini karena memang dari kapasitas keilmuan, latar belakang keilmuan sudah sarjana ekonomi, tahu seluk-beluknya, dan beliau juga ternyata pas juga dimasukkan di badan anggaran. Gitu. Nanti beliau akan membersamai kita. Nah,
setelah beliau menyampaikan sharing bagaimana pengalaman beliau di parlemen di Kota Malang. Jadi beliau ini adalah anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024 dari Dapil Lowokwaru ya. Jadi kalau misalkan rumahnya Lowokwaru di Noyo, Tasikmadu, Tanjung Sekar, Mojolangu pasti tahu ya. Itu daerah dapilnya. Dan Ketawang Gede yang pasti. Jadi nanti beliau akan menyampaikan dan sharing terhadap kita karena selama ini mungkin kalau di kampus hanya pinternya atau bisanya teori-teori, definisi atau konsep-konsep. Nah, kita hadirkan beliau supaya bisa kita akan mengetahui bagaimana sisi politiknya di parlemen, mungkin pertarungannya. Ya, pertarungan memang bukan fisik tetapi bagaimana mengafirmasi atau bagaimana mendesain yang pro terhadap rakyat atau tidak seperti itu. Nah, ini nanti kita simak bersama seperti itu. Nah, untuk presensi bagi kelas yang saya ampu nanti akan saya urus ya, kelasnya Mas Hanif dan kawan-kawan, kelasnya Mas Aryan Proko juga. Sedangkan untuk mata kuliah yang diampu oleh Bu Ratna sudah saya koordinasikan dan Bu Ratna sudah menyampaikan untuk bagaimana sebagai alat akuntabilitas kalau misalkan kawan-kawan mengikuti kuliah tamu ini karena mungkin waktunya berbeda dengan waktu kuliah. Nah, tanpa berpanjang kata mungkin itu prolognya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya bisa menyampaikannya di kolom chat obrolan ini. Misalkan namanya siapa, dari kelas apa, langsung pertanyaannya. Nanti di sesi tanya jawab akan kita jawab atau diskusikan secara bersama-sama. Sebagai peraturan agar kehikmatan atau kelancaran dari kuliah tamu ini mohon nanti di mute sehingga ada suara-suara yang kurang pas atau yang mungkin mengganggu jalannya ini. Jangan lupa di mute untuk speakernya. Kalau misalkan ada pulsa ya, karena mungkin ini saya kira sudah dikirim oleh Menteri Pendidikan ya. Bisa kameranya bisa dibuka saja nanti supaya bisa mengikuti dengan jelas ya. Jangan-jangan lagi rebahan seperti itu ya. Itu saja dari saya, mungkin saya akan sapa Bapak Ahmad Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini posisi di mana? Di kantor? Di rumah. Oh di rumah. Oke. Oke. Terima kasih sudah mau menyediakan waktu untuk berbagi dengan kami. Kami minta berbagi pengalaman dengan panjenengan sehingga kami di kampus bukan hanya casis teori atau konsep, tetapi bagaimana misalkan bertemu dengan di lapangan, oh ternyata panjenengan di Kota Malang misalkan sudah memperjuangkan ini atau sudah mengupayakan program atau kegiatan yang itu bisa kami pelajari bersama seperti itu. Mungkin bisa saja ada yang dari Lowokwaru bisa belajar dari beliau secara langsung nanti kalau pas misalkan ketemu Kopdar ya. Saya kira begitu ya Pak. Nah itu mungkin itu dari saya sebagai host, sebagai moderator sekaligus yang mengurus acara ini karena memang 3 kelas saya ampu sendiri ya gitu diborong. Oke. Mungkin itu Bapak juga sudah kami jadikan co-host, misal ingin presentasi atau share screen PowerPoint kami persilahkan. Gitu. Sebentar ya, saya lihat materinya dulu. Iya.
Oke, sambil menunggu dari pematerinya untuk hadir. Oke. Nah, nanti dari 3 kelas ini, kelas A, kelas B, kelas C, akan saya sediakan giveaway ya. Untuk kelas A 1 buku karya saya ya. Jadi kelas A ada 1 buku, kelas B ada 1 buku, dan kelas C ada 1 buku. Nah, nanti giveaway-nya akan saya berikan begitu. Nanti untuk teknis pemberiannya nanti bisa japri setelah ditentukan siapa pemilihnya ya teman-teman. Nah, jadi jangan lewatkan kuliah ini sampai selesai. Nanti yang penentuannya pertanyaan yang sudah ditentukan oleh saya dan Pak Fuad itu juara, maka dialah yang berhak mendapatkan giveaway 1 buku tentang inovasi pemerintahan karya Fatur Rahman ya. Jadi saya promosi Pak. Daripada beli, saya berikan. Nah, buku ini karya saya bersama seorang mahasiswa yang akhirnya bisa dicetak. Nah, sekarang juga sedang saya cetak lagi 1 buku lagi. Semoga di akhir tahun 2020 bisa 1 tahun 2 buku ya. Jadi itu nanti giveaway-nya nanti saya sediakan 3 buah buku. Saya kira itu untuk kelas A1, kelas B1, dan kelas C1. Demikian dari saya, kami persilahkan kepada Pak Ahmad. Monggo, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak kandidat doktor ya. Belum. Insya Allah. Mudah-mudahan doktor ya. Amin. Pak Atman yang saya cintai, teman-teman mahasiswa ya. Mata kuliah ilmu pemerintahan, betul Pak Fatur? Mata kuliahnya politik anggaran. Oh, anggaran ya. Mata Ya, kuliahnya politik anggaran, jurusannya nah, ilmu pemerintahan. ya, program studinya ilmu pemerintahan, Pak. Oke, prodi ilmu pemerintahan, FISIP. FISIP UB ya. Iya, Pak. Ini Pak Muafik. Ya, Pak Muafik, Masya Allah. Salam untuk beliau Pak Fatur ya. Nggih, Pak, insyaallah. Karena di beberapa momentum kami bisa berkolaborasi untuk mengadvokasi masyarakat. Ya, pertama saya ingin mengajak kepada adik-adik semuanya ya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada masa-masa pandemi ini ya kita masih bisa survive ya. Yang kena pandemi hari ini sekitar 2000-an ya, ada yang sembuh, ada yang meninggal, ada yang masih karantina ya. Ini perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya apa lagi namanya? Dengan cara kita selalu menjaga kesehatan kita di masa-masa ini ya. Ini harus banyak menerapkan protokol kesehatan ya. Jangan lupa membawa hand sanitizer-nya, menggunakan maskernya, jaga jarak ya. Agar kita tidak bagian dari yang kena COVID-19 ya. Karena ada beberapa teman ya alhamdulillah ada yang sembuh dan tidak banyak juga yang meninggal. Jadi mudah-mudahan kita sehat terus. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
apa yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman modern seperti saat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya insya Allah di yaumil akhir. Yang ketiga kalinya, ya saya terima kasih kepada Pak dosen Pak Fatur Rahman telah mengundang saya, mempercayai untuk bisa mengisi kelas pada pagi hari ini. Ya, ini bertepatan dengan 10 November, hari yang bersejarah. Ya, ini adalah hari kita memperingati, ya, Hari Pahlawan. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari sosok-sosok pahlawan Indonesia sehingga kita mendapatkan semangatnya yang luar biasa melakukan pengorbanan untuk Indonesia ya sampai saat ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini saya diminta untuk mengisi mata kuliah politik anggaran. Ya. Jadi saya ingin sampaikan pertama, saya ini anggota DPRD Kota Malang Komisi C Pembangunan. Saya di Komisi C. Selain di Komisi C, saya juga mendapatkan alat kelengkapan dewan lainnya, yaitu sebagai anggota Badan Anggaran. Ya. Badan Anggaran, di mana AKD, alat kelengkapan dewan itu bukan hanya ada di Banggar ya, tapi ada juga Badan Kehormatan, ada Badan Musyawarah, ada Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Bapemperda, ada juga pimpinan DPRD. Ya. Nah hari ini kalau berkaitan dengan politik anggaran, maka nanti saya akan bahas tentang bagaimana badan anggaran itu bekerja, ya, bekerja. Selain itu fungsi DPRD, kalau teman-teman juga saya kira sudah paham secara teori. Jadi yang pertama, fungsi DPRD itu adalah membuat atau memproduksi produk hukum daerah yang dinamakan peraturan daerah. Ya. Yang kedua, membahas ya, dan menyetujui anggaran APBD bersama dengan eksekutif. Jadi anggaran ini dibuat oleh eksekutif, dilemparkan ke dewan, dibahas oleh dewan, dipelajari oleh dewan, dikaji oleh dewan, baru kemudian disetujui oleh dewan. Ya. Fungsi selanjutnya itu adalah controlling, ya. Fungsi pengawasan, di mana legislasi, produk hukum yang sudah kita bikin, sudah kita sahkan, sudah kita setujui bersama eksekutif menjadi produk hukum, maka peraturan itu harus ditegakkan, harus dijalankan, dan kita awasi sejauh mana peraturan ini bisa ditegakkan di masyarakat. Begitu juga dengan fungsi budgeting tadi. Kami mengontrol bagaimana kemudian efektivitas tepat sasarannya program-program, anggaran-anggaran yang sudah dibuat oleh eksekutif yang yang ditujukan kepada masyarakat. Mulai dari proyek padat karya, ya, proyek infrastruktur yang besar, ada proyek ya fisik yang kecil-kecil, bikin drainase dan lain sebagainya, itu kita kontrol semuanya. Ya. Jadi di dewan itu kan terdiri dari 4 komisi, ya, komisi pemerintahan, ada komisi ekonomi dan keuangan,
Komisi C Komisi Pembangunan, dan D Komisi Pendidikan dan Kesejahteraan. Ya. Nah, Banggar itu memantau itu semuanya. Jadi bagaimana anggaran-anggaran yang direncanakan oleh OPD organisasi perangkat daerah itu di Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Ya. Nah, di sini kita lihat ini targetnya, programnya apa, ya kan? Pagunya berapa? Nah, di situ kita baru bisa bermain politik anggaran. Kalau kemudian kita lihat misalnya, kalau di Dewan itu kan RPJMD ya namanya, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Menengah daerah. Itu 5 tahun. Biasanya RPJMD itu adalah isinya kebanyakan visi misi wali kota, ya. Jadi visi misi wali kota yang ketika pilkada itu kampanye, biasanya dia memasukkan visi misi itu ada di RPJMD, karena RPJMD ini menjadi panduan bagi daerah untuk membangun daerahnya. Garis-garis besar haluan daerah, kira-kira begitu ya Pak Fatur ya. Iya Pak. Ya. Jadi di RPJMD. Nah, nanti kita lihat itu. Ini katanya visi misinya seperti meningkatkan perekonomian misalnya. Nah, kita lihat anggarannya. Anggarannya berapa? Misalnya kita mau bahas tentang pengangguran. Saya kemarin ketika hearing dengan Bapeda, kita tanyakan, Bu, seberapa besar komitmen Ibu di dalam mengurangi pengangguran di Kota Malang? Mana programnya? Berapa anggarannya? Evaluasi tahun kemarin seperti apa? Apakah target setiap tahun 1.000 itu bisa terrealisasi atau tidak? Jadi kita langsung seperti itu ya, di politik anggaran. Kita mau anggaran-anggaran yang ada di APBD itu harusnya lebih banyak pada harus banyak pada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Nah, ketika itu kita bahas, maka yang perlu kita lihat memang adalah konstelasi politiknya ya. Saya ingin sampaikan juga bahwa dinamika politik di Kota Malang itu ya, juara satunya itu masih tetap dipegang oleh PDIP dengan 12 kursi. Ya. PDIP ini di 5 dapil ya. Kota Malang itu kan terdiri dari 5 dapil. Ada Lowokwaru, ada Kedung Kandang, ada Sukun, Klojen, Blimbing. Ya. Berapa tadi? Klojen, Ya. ada Lowokwaru, 2, Blimbing, 3, Sukun, Kedung Kandang. Ya, 5. Iya. Jadi dia setiap dapil itu ketika kampanye punya kuota sekitar 9 sampai 10 kursi. Pesertanya ada 100-an. Karena satu partai mencalonkan 9 sampai 10 orang itu ya. Jadi misalnya di Lowokwaru itu ada kursinya kan ada 10. Setiap partai mengusulkan 10 kursi. Nah, ini kampanye menang hanya 9 orang itu. Hanya 9, nah, 10 ya. Jadi kalau di Lowokwaru itu ada 9, Kedung Kandang 10, Sukun 10, rata-rata 10 sama 9 ya. Nah, itu dari kursi PDIP itu masing-masing dapil bisa dapat 3. Di Lowokwaru dapat 2 dia. Klojen dapat 1 karena Klojen kursinya sedikit ya, hanya 6. Nah,
PDIP itu nomor satu dia, ya, juara ini. Jadi kalau kita di demokrasi ini kan tidak kenal tukang becak, Pak Kiai, dokter, tidak kenal. Suaranya sama, satu suara, ya. Makanya demokrasi ini pilihannya menang, 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 karena kalah itu menyakitkan, ya. Terus ada PKB dengan 7 kursi, ya. Jadi PKB itu belimbing sama mana ya dia, Kedung Kandang kayaknya, yang 2 kursi, yang lain 1 kursi dia. Di Lokwaru 1 kursi. Jadi dia dapat 7, PKS ada 6, Lokwaru 2, Belimbing 1, Klojen 1, Kedung Kandang sama ini. Kemudian ada Golkar. Golkar ini dulu papan atas, sekarang turun dia. Jadi 5 kursi. Gerindra dari 4 menjadi 5 kursi. Demokrat dari 12, 6, sekarang turun jadi 3 kursi. Kemudian PAN 3 kursi, Perindo 1 kursi, PSI ada 1 kursi, Nasdem 2 kursi. Nah, dari 10 partai pemenang pemilu di Kota Malang ini, kemudian mereka membentuk 1 fraksi. 1 fraksi itu kan minimal 4 anggota ya. Sehingga di Malang ini ada 6 fraksi. Fraksi pertama PDIP, kedua PKB, ketiga PKS, Golkar itu gabungan dengan PSI dan Nasdem. Kemudian 1 fraksi lagi Demokrat, PAN, Perindo. Jadi ada fraksi damai itu, kepanjangan dari Demokrat, PAN, Perindo, ya. Yang tadi Golkar, PSI, Nasdem. Jadi di Malang ini ada 6 fraksi. Ada 6 fraksi. Ketika membahas masalah politik anggaran, maka yang bisa kita petakan itu adalah 6 fraksi tersebut. Karena ada partai-partai, karena tidak cukup kursinya untuk menjadi fraksi, maka mereka melakukan koalisi. Nah, disinilah kemudian bisa menimbulkan ya embrio dari pertarungan politik dalam penyusunan dan pembelanjaan anggaran daerah. Kalau kita lihat di Malang ini unik ya, karena pemenang pilkadanya itu Pak Sutiaji Edi itu berasal dari Partai Demokrat, ya. Jadi dia sesungguhnya sebenarnya tidak kuat di parlemen ini, ya. Pak Sutiaji, Pak Edi Sofyan juga tidak begitu dominan, ya. Karena yang menjadi juara PDIP, yang menjadi kepala daerah malah dari Demokrat yang berkoalisi dengan Golkar, ya kan? Sehingga di awal-awal kami menyusun anggaran, membahas anggaran dengan wali kota itu sedikit sedikit terulur, sedikit sedikit tidak harmonis karena mereka tidak dominan di dewan gitu loh. Tetapi kemarin alhamdulillah saya sebagai anggota dewan, anggota Banggar melihat ada beberapa konstelasi politik seperti itu, sehingga kami mencoba untuk melakukan negosiasi, lobbying, bagaimana agar ada sebuah simbiosis mutualisme, ya maksudnya kita butuh kita ingin mengawasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat ya yang ada di daerah dapil kita dapil pemilihan. Nah, jadi konstelasi politiknya itu ya PDIP ini luar biasa, dia 12. Kalau sekarang ini yang sering dia gandeng itu adalah Gerindra sama PKB. Ya. Jadi kalau Gerindra sama PKB itu kalau kita voting dia 5, 6, 7, 8, 9 PDIP, PKB, Golkar, PSI sama Nasdem. Ini akhirnya pimpinan dewan ya itu melakukan koalisi dan
sering bareng dengan eksekutif, ya, dan biasanya kami yang kadang berlainan pendapat itu ada PKS dan Demokrat, PAN, dan Perindo. Jadi sebenarnya secara pertarungan tidak terlalu apa ya, tidak seperti yang ada di pusat itu. Di pusat yang oposisi cuma 2 partai, ya. Di pusat ini yang oposisi eh, PKS sama Demokrat. Yang lain semuanya ke Pak Jokowi, ya kan? Jadi Omnibus Law lewat, PKS tidak dihiraukan sudah, anggaran sudah mereka tidak. Nah di Malang ini PDIP pemenang, tapi biasanya kepala daerahnya bukan, kadang yang menang bukan dari PDIP, ya. Nah jadi itu kemudian pengaruh peta politik parlemen dan kepala daerah. Ya ini tinggal memang yang kami rasakan adalah bagaimana kapasitas parlemen, ya, karena memang politik anggaran itu tidak banyak yang tahu dan tidak mau ada yang banyak belajar di sana, ya. Ini aja kemarin saya pikir-pikir kayaknya kami fraksi PKS butuh untuk membedah APBD 2021. Hari ini jadi kalau kami sekarang 2020 itu tugasnya mengevaluasi anggaran 2019, ya, mengevaluasi. Alhamdulillah kemarin sudah keluar laporan hasil pemeriksaan BPK tentang anggaran, penyerapannya, pembiayaannya, ya. Kemudian kita juga membahas tentang mengawasi anggaran yang berjalan tahun 2020, mulai dari sekarang ini sudah PAK, ya, APBD perubahan, kita cocokkan, kita dorong bagaimana anggaran-anggaran ini pro rakyat, mulai dari program WiFi gratis, kemudian bansos COVID, kemudian bantuan UMKM dan lain sebagainya itu, ya. Kemudian ada lagi apa lagi namanya? Kami juga lagi merencanakan postur anggaran untuk 2021, ya. Jadi memang sangat Dewan ini luar biasa bebannya itu. Jadi saya sampai berpikir, waduh, ini Dewan ini kalau mau kenceng bisa apa ya? Bisa sakit kepala juga itu karena terlalu banyak yang dipikirkan. Bukunya juga tebal-tebal, ya kan? Bisa saya kasih lihat. Ini ada 3 jilid ini. Ini yang harus dipelajari, ya. Nih, Peraturan Daerah Kota Malang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Tebal sekali, ya. Ini satu kali turun ada 3, buku 1, buku 2, buku 3, ya. Jadi yang ada secara umum, ada yang detail per OPD dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita tidak detail, ya maka eksekutif bisa mendominasi, ya kan. Makanya saya ingin mengajak teman-teman ini kalau punya sense politik, mau jadi politisi, mau jadi seorang negarawan, saya kira perlu banyak belajar, ya. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih punya energi yang besar, ya, punya ide-ide cemerlang, punya kreativitas yang bagus, saya kira perlu dipelajari, ya, sejak awal, tidak boleh malas-malasan karena efeknya nanti ketika bisa jadi nanti teman-teman ini umur berapa sekarang, ya? Sekarang rata-rata umur berapa ini? Berapa Mas? 20. Hah? 20. 20, Pak. 20 ya. Anak muda paling muda yang jadi dewan ini 23.
Ya, ada juga kemarin teman saya belum nikah 25 tahun sudah jadi anggota dewan dia. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa menjadi seperti saya misalnya ya, menjadi anggota dewan, sudah ngurusi pemerintahan, ngurusi politik, ngurusi masyarakat, ya kan? Dan memang yang dibutuhkan ketika jadi dewan itu adalah eh, punya kapasitas yang cukup intelektualnya, ya kan? Punya soft skill komunikasi dan lain sebagainya. Nah, eh, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan politik anggaran. Itu biasanya komunikasi saya dengan Sekda, ada Pak Wali, memang ada aturannya. Misalnya amanat undang-undang itu menginstruksikan bahwa porsi anggaran pendidikan minimal 20%, ya kan? Porsi untuk apa lagi namanya infrastruktur sekian persen, ya kan? Porsi untuk apa lagi ya, pendidikan, pembangunan, sama untuk sosial ya, ada bansos juga, ada untuk inspektorat, ada untuk eh, apalah ketahanan pangan dan lain sebagainya. Itu sudah ada prosentasenya ya. Yang kecil itu misalnya di kelurahan hanya 10-15% dari jumlah 5-10% dari jumlah APBD yang ada. Jadi makanya sekarang ini kan anggaran kita untuk 2021 itu kita bisa apa? Membukukan, menganggarkan 1,9 M, 1,9 T, ya. Kalau tahun sebelumnya ini 2020 itu di angka 2,7 T. Jadi karena COVID, refocusing, ekonomi tidak begitu menjanjikan, akhirnya kemarin geser hanya bisa teranggarkan itu 1,9 T. Jadi turunnya sekitar berapa itu? 13 ya. 19 sama 2,3 kemarin. 2,3. Kemudian kita dari 5 tahun terakhir rata-rata penyerapan kita di angka 1,8 ya. Kemampuan kita untuk menyerap anggaran itu. Yang heboh kemarin itu kita ada silpa, sisa penggunaan anggaran itu sampai 700 miliar ya. Yang ini biasanya politik anggarannya eksekutif untuk memastikan bahwa ada uang untuk anggaran tahun berikutnya ya. Kalau teman-teman tahu politik APBD ini hanya dianggarkan ya. Uangnya masih direncanakan, masih ditarget. Jadi kan ada anggaran pendapatan, ada anggaran belanja daerah, kan gitu. Nah, pendapatan itu dirumuskan sama OPD penghasil. Ya. Oh, apalagi namanya, kita rencananya asumsi dasarnya dengan kondisi ekonomi sekian, kita bisa mendapatkan pendapatan asli daerah sekian. Itu masih target. Nah, di dalam proses pelaksanaan anggaran itu, nah di situ kita biasanya meminta agar mereka bisa kencang bagaimana bisa mendapatkan uang untuk membiayai program-program yang ada di tahun itu ya. Jadi uangnya masih masih belum pasti juga, kadang sesuai target, kadang tidak. Uang APBD, uang Kota Malang itu sumbernya memang dari pendapatan asli daerah, pendapatan daerah ya. Kemudian ada juga dana perimbangan atau dana transfer dari APBN ya, sama dana-dana sisa tahun kemarin. Sehingga saya kira inti dari Dewan itu adalah bagaimana bisa mengetahui
menyusun anggaran yang baik, menyusun pendapatan yang baik agar bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. Saya kira seperti itu Pak Fatur, kita Nggih, perbanyak diskusinya nggih. karena apalagi namanya mungkin dari diskusi itu saya bisa menjelaskan yang lain ya, Oke. karena keterbatasan. Kalau yang terakhir, kalau terkait dengan apa apalagi namanya aktivitas kita di Dewan, itu bisa lihat di Google, klik Ahmad Fuad Rahman, insya Allah di beberapa advokasi, sidak ke lapangan, kemudian diskusi dengan warga itu ada di Mbah Google ya. Kan sekarang tinggal lihat nih Ahmad Fuad Rahman, klik di Google langsung kelihatan bagaimana kita berkiprah di Dewan. Dan yang apalagi namanya terakhir saya minta di follow ya di Instagram, ada masfuad.official, Mas Fuad official ya di Instagram, atau bisa juga subscribe di Mas Fuad official di YouTube. Saya kira itu Pak Fatul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Pak Ahmad Fuad. Lanjut ke sesi berikutnya, monggo kepada teman-teman yang ingin berdiskusi. Kalau misalkan ingin langsung bisa menyampaikan, mic-nya di unmute dan langsung sampaikan namanya siapa, dari kelas apa. Silahkan. Ada? Nanti penanya pertama dapat giveaway ya Pak Fatur ya. Boleh, boleh. Nanti kita tentukan siapa yang berhak mendapatkan satu buku untuk kelas A. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Clarissa Brilian dari kelas B5 Ilmu Pemerintahan. Silakan, Mbak. Ingin bertanya terkait penyusunan anggaran di daerah. Pak, saya ingin bertanya apakah dalam proses penyusunan anggaran itu terdapat alokasi khusus untuk alokasi khusus yang mendukung kebijakan perempuan, kebijakan tentang perempuan, misalnya pengalokasian dana anggaran untuk untuk isu-isu yang pro perempuan gitu, Pak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Clarissa. Ya. Ada yang lain? Oke. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Siang. Namanya siapa? Nama saya Runre Sitohang, Pak, kelas C1. Oke, silahkan Mas. Runre Sitohang. Siapa namanya tadi? Namanya siapa? Runre Siapa? Sitohang. Runre Sitohang. Andre, Pak, ya? bacanya. Iya, Pak. Oh, Andre. Oke. Ini Pak, saya mau bertanya tentang masih fungsi controlling itu, Pak. Yang terkait untuk efektivitas untuk persatuan itu, Pak. Misalkan kan banyak sekarang, Pak, itu kayak di Kota Malang itu kan korupsi itu, Pak. Terus beberapa tahun yang lalu banyak korupsi itu pejabatnya ditangkap gitu, Pak. Nah, yang mau saya tanyakan di tahun-tahun kemarin itu apakah APBD yang sudah dianggarkan itu sudah disamaratakan itu, Pak? Dan kenapa banyak korupsi di 2 tahun sebelumnya itu masih ada yang ditangkap gitu, Pak? Padahal kan fungsi kontrol itu kan ditegakkan gitu, Pak. Harus ditegakkan gitu. Ya, tapi masih ada yang pejabat tangkap gitu, Pak. Ya, Terima kasih, Pak.
Terima kasih Mas Tohang. Oke. Mungkin ada lagi satu lagi untuk sesi yang pertama. Nggak ada. Mungkin dua dulu Pak Ahmad Fuad, kami persilahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mbak siapa tadi, Mbak Fatur? Clarissa. 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 Oh, Clarissa. Iya, Mbak Clarissa, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi penyusunan anggaran, apakah terdapat alokasi khusus untuk kebijakan perempuan? Ya, jadi di dalam kita menyusun anggaran APBD itu memang harus memiliki landasan hukumnya, ya. Jadi kalau struktur hukum itu dari mana ya? Undang-undang, ya kan? Ada setelah undang-undang terus ada apa? Perpu ya? Apa itu? Kemudian ada peraturan menteri, turun ke peraturan gubernur, kemudian turun ke gubernur daerah. Kalau daerah itu dari perda ada perwal juga, peraturan wali kota. Untuk kebijakan perempuan, alhamdulillah sudah ada alokasinya. Termasuk kami di Dewan itu juga memiliki anggaran untuk kaukus politik perempuan. Jadi kalau dulu itu ada Bu Nanda ini, Nanda Gurban ya, politisi Hanura, itu biasanya karena beliau politisi perempuan, banyak isu-isu perempuan yang yang dilontarkan dan ada anggarannya juga. Jadi gender ya. Jadi kalau di pusat itu penyusunan anggaran berbasiskan gender bahasanya. Saya juga punya pengalaman itu ketika membuat anggaran, ada rumusannya, Mbak. Misalnya harus ada kegiatan yang itu mengikut sertakan sekian persen perempuan. Termasuk kita di pencalekan itu kan 30% harus perempuan itu. Dari 10 caleg harus ada tiga perempuan. Otomatis dengan itu anggaran kegiatan-kegiatan untuk isu-isu perempuan juga dianggarkan. Untuk slot sekian persennya saya belum tahu ya. Saya lupa baca, nanti saya coba lihatkan dan saya sampaikan ke Pak Fatur. Itu yang kedua, Mas Andre ya, kelas C1. Ini kok banyak yang korupsi, banyak yang ditangkap. Jadi gini loh, makanya kita itu butuh dewan yang ya inginnya memiliki integritas, ya kan, terkait dengan korupsi itu. Kalau di Kota Malang itu sebenarnya Mas ya, kalau saya lihat kemarin itu kan saya belum jadi anggota dewan, saya lihat masalahnya kecil gitu loh. Ini kan Pak Aba Anton ini kan wali kota, terus dimintai dana, kemudian dia mengiyakan, akhirnya langsung kena itu, ya. Jadi kalau controllingnya kita jalan, ya mungkin ada oknum-oknum itu yang akhirnya bisa disadap, jadi alat bukti, selesai. Ya, jadi secara sistem kita sebenarnya sudah bagus, Mas, ya, karena ada perangkat yang sering mengawasi itu, ada inspektorat, kemudian dari lembaga negara itu ada BPK yang setiap tahun datang untuk mengaudit laporan-laporan, apakah sudah sesuai speknya,
apakah sudah sesuai anggarannya, kemudian ini dianggarkan apakah sudah ada landasan hukumnya, kuat apa tidak, ya kan? Karena semua yang kita anggarkan itu harus ya ada landasan hukumnya. Seperti ada orang Malang nggak sini? Jembatan Kedung Kandang itu, ada Pak Fatur? Ada. Jadi ini kita ada anggaran pembuatan jembatan, ya, jembatan Kedung Kandang. Alhamdulillah sekarang teranggarkan dan alhamdulillah sebentar lagi jadi di tahun 2020. Ini penganggarannya sudah sejak zamannya Pak Penny, tidak berhasil-hasil karena ada yang bermain, ya kan, tidak bersih. Ini akhirnya tidak bersih sampai di kemarin itu ini juga masuk ini ya, yang 2 tahun terakhir akhirnya masuk itu salah satunya kan kasus Kedung Kandang yang ternyata ada masalah, ya. Sudah teranggarkan, terus ada yang dipotong, akhirnya kontraktornya tidak bisa kerja, akhirnya mangkrak, akhirnya diproses, kena lah. Siapa yang ini? Nah, alhamdulillah di periode kami ini kita mencoba menghindar dari jebakan-jebakan itu, dan alhamdulillah kemarin kami juga tanyakan, ya, saya tanyakan itu sama Dinas PU, Pak, jembatan boleh dianggarkan kalau ada legal opinion, ya, ada standing, legal opinion itu opini secara hukum bahwa objek jembatan Kedung Kandang ini sudah selesai masalahnya, ya, sudah selesai masalahnya. Akhirnya saya diberitahu kalau 2000 berapa itu ya, 17 apa 16 apa 2000 berapa saya lupa, kalau polisi sudah tidak sudah clear lah masalah tentang Kedung Kandang. Akhirnya kami di Komisi C menyetujui adanya penganggaran jembatan Kedung Kandang yang nilainya sekitar 69 apa 59 miliar. Ketika dilelang hanya ada yang menawarkan dikerjakan di angka 51 miliar. Alhamdulillah bisa terlaksana karena kemarin Covid, ya. Akhirnya sisanya yang 8 miliar itu kemudian digeser untuk penanganan Covid karena kita diberikan wewenang untuk melakukan realokasi dan refocusing. Nah, penganggaran itu, refocusing, realokasi itu juga harus ada surat dasar hukumnya, yaitu dari Presiden lewat Kemendagri untuk dilakukan refocusing. Karena kita harusnya melakukan refocusing anggaran, melakukan perubahan anggaran itu ada waktunya. Jadi saya kasih lihat ya. Jadi tahapan di DPRD itu kan pertama kami melakukan reses. Ada usulan-usulan. Di samping itu OPD melakukan musrembang. Mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai kota. Kemudian pimpinan juga punya aktivitas ya, Muspida itu. Mereka ini ada 3 pintu untuk pembangunan kota. Setelah semuanya bekerja, ada yang reses, ada yang musrembang. Kemudian hasilnya itu dijadikan satu namanya rencana kerja pembangunan daerah atau disingkat RKPD. Ya, RKPD ini dilihat nanti sesuai enggak dengan RPJMD. Dari RPJMD, RKPD ini terbentuk dari RKPD sudah disusun, disepakati, dilaporkan ke Pak Wali Kota, dibahas lagi sama Dewan, baru beranjak ke pembahasan selanjutnya yang namanya KUA PPAS.
ketentuan umum anggaran platform sementara. Jadi kita bicara tentang pagu dan anggaran. Programnya ini pagunya sekian. Oh, pagu untuk penanganan pengangguran sekian, pagu untuk infrastruktur sekian, pagu untuk pendidikan sekian. Nah, ini kita bahas. Nah, itu kita atur. Nah, pagu termasuk pagu untuk perempuan ini masuk di mana? Apakah di Dinsos atau masuk di semua OPD juga bisa, tergantung nanti isi hukumnya itu. Karena ada beberapa, setiap kegiatan OPD harus melibatkan perempuan dan harus dihitung itu. Nah, setelah KUA PPAS dari RKPD ke KUA PPAS, dari KUA PPAS kemudian menjadi yang namanya rancangan APBD. Jadi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Alhamdulillah kami kemarin sudah bahas, kami sudah melihat ada apa lagi namanya, mana ini? Ini juga alhamdulillah kemarin saya yang bacakan, ya kan. Kalau yang tahun 2020 itu mana ya? Jadi kami mengapresiasi pemerintah Kota Malang yang dapat meningkatkan proyeksi PAD ya dalam postur APBD. Silpa. Nah, ini dalam rekapitulasi anggaran belanja oleh masing-masing OPD, SKPD telah melakukan penganggaran yang sesuai yang telah diamanatkan undang-undang, di mana Dinas Pendidikan melebihi harusnya 20%, dianggarkan 22% dari total anggaran APBD, atau kita nilai itu sebesar 447 miliar PUPR, kemudian alokasi dana untuk kecamatan, kelurahan, ya kan, kemudian yang lain-lainnya, termasuk kami juga meminta agar ada kebijakan anggaran untuk anak muda, ya. Perdanya lagi dibahas oleh teman-teman Pansus, termasuk isinya itu kami ingin ada permodalan untuk startup anak muda, ada fasilitas yang diberikan, bahkan kemarin saya bilang mahasiswa juga diberikan privilege walaupun dia bukan KTP Malang, tetapi dia punya KTM Brawijaya yang domisili Malang ini, yang harusnya bisa mengakses dana-dana APBD. Cuman itu usulan dari DPR ya. Nah, dari RAPBD itu ya disahkan, biasanya kita sahkan di bulan ini rencana di bulan November ini, di akhir bulan 26 kita kemudian akan dipakai per Januari 2021. Begitu selanjutnya siklus-siklus anggaran yang kami lakukan di DPRD. Mungkin itu, Pak Fatur. Terima kasih, Pak. Jadi tadi sudah ada terjelaskan siklusnya. Nah, di November ini diketok RAPBD menjadi APBD dan akan diimplementasikan di Januari 2021. Nah, pada para mahasiswa yang mau bertanya, saya persilahkan. Ada? Pak, izin bertanya. Oke, namanya siapa? Nama saya Nahma Sania, kelas B5 Politik Anggaran. Oke, silahkan Mbak Nahma Sania. Tadi kan dikatakan bahwa selama ada pandemi ini ada efeknya ke refocusing dan realokasi anggaran. Nah, apakah dengan adanya refocusing dan realokasi anggaran itu mengganggu atau mempengaruhi program-program Kota Malang lainnya, utamanya program-program yang prioritas gitu Pak. Lalu program-program apa saja sih yang paling terhambat dengan adanya refocusing itu?
Lalu juga bagaimana kemudian strategi berikutnya yang digunakan agar target-target dari program yang terhambat tersebut tetap tercapai gitu Pak. Strategi-strategi dari DPR lebih tepatnya. Oh, iya. Gitu, Terima kasih kasih. Mbak Nahma. Oke, dari Mbak Nahma ada 3 pertanyaan. Nah, di chat juga ada pertanyaan Pak Fuad. Ya. Oke, mungkin yang pertama dari Pak Nahma Sania dulu, tentang apa efek dari refocusing dan realokasi karena wabah COVID yang pandemi ini di Kota Malang. Terus berikutnya sektor-sektor apa yang terdampak dan strategi dalam apa namanya, penganggaran dari nanti ya strateginya lah ya. Ya, terima kasih Mbak Sania ya. Apa tadi? Nahma Sania. Iya Pak. Mbak Nia. Yes, Mbak Nia ya, kelas B5 ya. Jadi memang Mbak, kami itu merasakan kesulitan memang ketika siklus anggaran yang sudah ada, pakemnya ini kemudian diminta dirubah di awal. Kita ini kan kena pandemi, ini bulan Maret ya. Bulan Maret pertengahan, kita 16 itu declare kalau kita bahaya karena ada COVID di Kota Malang. Kemudian di declare-nya Jakarta kan 1 Maret ya, kalau tidak salah itu. Kemudian banyak surat edaran, surat Kemendagri untuk kepala-kepala daerah untuk segera melakukan refocusing dengan berbagai macam alokasi, mulai dari alokasi untuk jaring pengaman sosial, alokasi untuk pemulihan ekonomi, alokasi untuk bidang kesehatan, karena banyak alat-alat kesehatan, fasilitas kesehatan yang perlu dipenuhi, ya kan? Karena luar biasa kemarin, sampai-sampai itu ventilator yang ada di Kota Malang ini berkurang ya. Dan memang jumlahnya tidak banyak ternyata di Kota Malang ini. Rumah Sakit Saiful Anwar, Aisyah, kemudian Unisma, kemudian beberapa rumah sakit swasta. Nah, ketika itu, ini refocusing yang terjadi di Kota Malang ini sampai volume ke-8 sampai 9, Mbak. Ya. Jadi banyak strategi, kemudian fokusnya itu bidang kesehatan ya kemarin itu ya. Instruksinya kesehatan, anggaran untuk kesehatan harus cukup, kemudian anggaran untuk jaring pengaman sosial, sama apa tadi itu ya, jaring pengaman sosial, UMKM. Kesehatan. Iya, UMKM ya. Nah ini akhirnya banyak ke sana, sehingga mempengaruhi yang anggaran-anggaran lain. Ya berpengaruh, sehingga kemarin harusnya kita melakukan event festival, kita melakukan seminar, kegiatan, mendatangkan pengusaha-pengusaha di Malang, akhirnya semuanya terkendala karena COVID itu. Belum lagi kita melakukan PSBB ya, PSBB itu mati ekonomi kita itu, tidak ada yang bisa bergerak. Katanya Pak, kita ini bukan hanya corona kenanya Pak, sorona Pak. Kita PHK, kita dikeluarkan dari pegawai hotel, kita sudah hancur semuanya itu. Struktur ekonomi kita hancur saat itu. Tapi alhamdulillah di Kota Malang dengan kondisi sosiologi yang ada di Kota Malang, alhamdulillah tanpa kebijakan pemerintah akhirnya bisa naik, karena ternyata pemain UMKM kita, aktivitas kita di Kota Malang ini cukup lumayan untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Prediksinya kemarin -2, tapi kemarin dapat laporan dari BI ada
ada perbaikan pertumbuhan sampai di titik 4% ya. Jadi dan sekarang luar biasa pertumbuhan ekonominya walaupun pandemik ini sudah mulai membaik. Nah, sektor yang terdampak itu banyak di ekonomi, Mbak. PHK-nya luar biasa. Laporannya itu sampai 4 ribuan kok. 4 ribuan. Makanya dari kondisi-kondisi seperti itu kemudian kita membuat strategi ya, strategi. Bagaimana agar belanja-belanja yang dilakukan oleh pemerintah ini memiliki impact yang luar biasa di masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan belanja pemerintah di bidang program padat karya yang bisa melibatkan masyarakat. Misalnya di Tasikmalaya ada program padat karya, APBD menyediakan anggaran untuk paving, bahan-bahannya, terus honornya disiapkan, tetapi yang mengerjakan orang-orang Tasikmalaya tersebut, sehingga uangnya bisa langsung dirasakan. Ada juga kebijakan UMKM, ya. Ini yang dari pusat 2,4 juta per UMKM, terus ada juga yang personal 300 sampai ada yang 600 ya. Kalau 600 dari bantuan presiden itu, yang 300 bantuan dari APBD. Kita juga menggunakan aplikasi si Bansos. Ini juga yang bikin teman-teman Brawijaya. Ada aplikasi yang bisa kita data semua warga yang mendapatkan bantuan sehingga tidak ada double account ya, tidak ada double penerima. Dengan jumlah kita 900 jiwa itu yang bisa kita salurkan kemarin bantuan itu sekitar 70-an, 70 sampai 80 ribu jiwa. Kalau total penduduk kita 900, yang punya kakak itu mungkin sekitar 300-400 lah. Data yang kami terima orang miskin itu ada 35.000. Jadi untuk miskin insya Allah sudah tercover sama beberapa masyarakat yang terdampak, pedagang cilok, pedagang keliling itu bisa kita data dan bisa mendapatkan bantuan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya vaksin itu kan berita gembira untuk kita penanganan COVID, sehingga nanti secara berlahan-lahan bertahap kita akan menata postur anggaran itu bisa lebih banyak pemberdayaan masyarakat, langsung bersentuhan dengan masyarakat daripada fisik ya. Jadi kita akan perbanyak pelatihan-pelatihan nanti, kemudian kita perbanyak edukasinya sehingga SDM-nya berkualitas, bagus, dan bisa mencari uang gitu kan sendirinya. Dan tahun ini misalnya kita mau bangun Malang Creative Center. Teman-teman anak-anak muda, mahasiswa yang punya komunitas startup nanti bisa menggunakan Malang Creative Center ini untuk beraktivitas, karena sana ada co-working space-nya, ada studionya, ada tempat-tempat anak muda lah untuk yang memiliki kreativitas terwadahi. Saya kira seperti itu, Mbak. Instruksi dari pusat, kita harus bisa merecovery sosial ya, dan meningkatkan merecovery ekonomi kita, insya Allah. Seperti itu. Mungkin ke pertanyaan berikutnya, Pak Fuad. Di layar, di kolom chat itu ada pertanyaan dari Mbak Anissa Mulyani. Mungkin bisa dipecah jadi dua. Apakah penetapan anggaran di Kota Malang itu juga dipengaruhi oleh partai yang mengusung? Jadi Pak Sutiaji diusung oleh Demokrat, dan wali kota dari Partai Golkar apakah ikut terlibat? Jadi dalam pengurusan APBD itu partai pengusung akan terlibat misalkan. Jadi kan tadi sudah jelas ya, kalau di parlemen itu merah ibaratnya, sedangkan yang
Di eksekutif itu Demokrat dan Golkar. Apakah ada pertarungan misalkan dari partai pengusung? Gitu. Yang kedua, dari Mbak Anissa, apakah ada local strongman? Jadi ada orang di luar parlemen yang ikut terlibat dalam menentukan anggaran dan controlling DPRD. Begitu. Jadi ada orang kuat atau lokal, ada big boss ya. Mungkin kalau di Jawa Barat atau di Banten Jawara ya. Oke, kalau di Makassar ada Karaeng, ada dan seterusnya ya, mungkin itu. Jadi ada orang-orang besar, orang bangsawan yang itu memiliki powerful gitu. Mungkin itu bahasa kita. Monggo Pak Fuad, adakah yang seperti itu yang ditanyakan oleh mahasiswa kita? Terima kasih Mbak Anissa Mulyani ya. Ini dipengaruhi Pak. Ya memang bukan apa ya. Kalau di Malang ini alhamdulillah kalau partai pengusung ini tidak apa ya, tidak mendominasi ya. Tidak mendominasi, cuman mungkin ya mainnya kecil secara parsial, tidak secara utuh APBD karena banyak yang terlibat, dan alhamdulillah kita ini termasuk masyarakat yang tingkat rasionalnya tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Jawa Timur. Jadi sangat objektif ya. Kemudian untuk campur tangan atau kendali, nah itu tadi juga kita ini alhamdulillah kondisi kotanya, masyarakat urbannya, masyarakat kita ini lumayan rasional. Jadi tidak seperti kota Kediri ya, walaupun namanya kota tetapi secara sosiologis desa kebanyakan karakter masyarakatnya. Jadi kita alhamdulillah di dalam menyusun anggaran, penetapan anggaran itu tidak banyak campur tangan dari luar ya. Dan saya kira saya masih baru di Dewan, dan yang saya tahu perangkat-perangkatnya jalan ya. Pengajuan anggarannya sesuai dengan porsinya dan tidak ada yang berlebihan ya. Kami lihat tidak ada orang besar yang menentukan anggaran dan controlling di DPRD. Saya kira seperti itu Mbak Anissa Mulyani. Mungkin mau ditanggapi apa? Mungkin ada ya. Ada feedback barangkali supaya lebih dialogis dari para penanya tadi. Jika tidak ada feedback dari penanya yang tadi, bisa diteruskan kepada penanya yang lain. Saya persilahkan. Saya izin bertanya, Pak. Oh iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Aurel Queen Brusino Haji. Saya mahasiswi ilmu pemerintahan angkatan 2018. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih cara tata kelola pemerintah Kota Malang sendiri itu dalam mengupayakan hal keterbukaan informasi mengenai anggaran, ya apalagi sekarang kita di tengah pandemi COVID-19 gitu kan, kita kan masyarakat perlu nih Pak, perlu tahu nih gitu, sejauh mana sih sebenarnya anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang ataupun ya yang terkait dengan penanganan COVID-19 itu. Nah, bagaimana pertanyaan saya langsung to the point saja, bagaimana tata kelola pemerintah Kota Malang itu dalam hal mengupayakan keterbukaan informasi mengenai anggaran di tengah COVID-19 seperti itu Pak. Oh, nggih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aurel Queen Sinuhaji. Oke. Yang lain ada tadi
Mungkin ada yang mahasiswa ingin mengakses APBD itu di mana Pak Fuad misalkan. Di website ada enggak? Oh, website Kota Malang Go ID kok enggak ada seperti itu. Terus kami bisa dapatkan datanya di mana itu. Ada yang lain? Saya Pak izin bertanya Pak. Oke, namanya siapa? Perkenalkan nama saya Reno Pak. Jadi Reno saya mungkin Satria. ada. Iya Pak. Oke, silahkan. Mungkin saya ingin bertanya pertanyaan lanjutan dari pertanyaan tentang pelibatan masyarakat saat pandemi COVID ini, pelibatan kepada proses pembangunan yang disampaikan Pak Dewan tadi. Jadi apakah memang, mungkin ini pikiran liar saya Pak ya, apakah memang ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan ini, apakah ini adalah sebuah siasat untuk sekiranya mungkin bansos yang tidak tersalurkan secara baik ataupun bansos yang penyerapannya belum maksimal sehingga disiasati dalam pelaksanaan ini tadi Pak, untuk pelibatan masyarakat kepada pembangunan di daerahnya masing-masing. Itu sih Pak. Jadi pertanyaan pokok saya itu tadi, apakah memang ini adalah sebuah siasat ketika memang dana bansos yang disebarkan di masyarakat itu memang belum maksimal ataupun bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Dua dulu ya Pak ya. Monggo Pak. Ya, kita ini kelihatan enggak? Kelihatan punya Pak. Saya. Kelihatan layarnya saya. Kelihatan Pak. Ini kami barusan dapat BIMTEK kemarin dari mana? Dari Kemendagri langsung, ya. Kami dapat dari Depdagri, ya. Ini ada bapaknya nih, ini slide-nya. Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Harusnya itu kan keterbukaan informasi ya, jadi bisa diakses oleh masyarakat. Alhamdulillah kami juga sebenarnya sama dengan Mbaknya ini, kami juga kesulitan mengakses bagaimana sih pemerintahan informasi ini, karena sesungguhnya kami ini kan legislator ya, politisi. Jadi walaupun kami ada di pemerintahan, tapi kan fungsi kami ada di pengawasan, jadi tidak tahu banyak di dalam itu, dan kami juga mau mengakses. Alhamdulillah kemarin kami mendapatkan BIMTEK, jadi permasalahan yang mereka sampaikan, pembangunan tidak lengkap dan tersebar di masing-masing daerah, perencanaan belum sepenuhnya dilandaskan dasar informasi akurat, data perencanaan penganggaran tidak saling terhubung, ya kan? Ini kemudian menjadi kerangka berpikir untuk membuat sebuah sistem yang lebih bagus lagi ya, yang harusnya bisa diterapkan di daerah-daerah termasuk Kota Malang. Namanya SIPD Mbak, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ya. Ini nanti bisa ini kami punya ada landasan hukumnya ya, Undang-Undang Nomor 23 Pasal 391, 395, Perpres 85 ya kan, untuk strategi nasional pencegahan korupsi ya kan. Dan akhirnya kita tahu bahwa ini harus disampaikan ke masyarakat, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya. Dan teman-teman OPD saat ini, PNS itu lagi berusaha menginput data-data mereka yang dulunya menjadi program kerja itu kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Malang. Ini Permendagrinya ya. Jadi habis KUA PPAS mau RAPBD harus dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Jadi dipaksa ini. Dulu kan hanya ada beberapa mereka berkompetisi ya, ada APBD, budgeting dan lain sebagainya. Sekarang ini harus Nah ini urgensi penerapannya ya, karena revolusi industri, open government Indonesia, ya, akuntabilitas, transparansi, adanya pemerintahan yang semakin dinamis sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi untuk efisiensi dan efektivitas, ada
silo-silo sistem ya, tinggi belanja teknologi informasi yang belum saling terhubung, tidak efisien ya, kodifikasi. Ini dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri ini adalah kementerian yang membina daerah-daerah lewat kepala daerahnya itu untuk menjalankan sebuah tata kelola pemerintahan, Mbak. Ya, ini sarukumnya, ini suratnya ya, Bapak Gubernur dan Wali Kota, percepatan implementasi sistem informasi. Kami mendorong ya, ada juga di media itu saya sampaikan, ini masyarakat, pemerintah pusat, tersedianya informasi pemerintah daerah, bahan pertimbangan perumusan kebijakan nasional, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan BIWAS ya. Jadi untuk pemerintahan daerah bisa efektif efisien, mempermudah penyampaian informasi dari antar tingkatan pemerintah. Masyarakat mendapatkan akses terkait informasi penyelenggaraan Pemda melalui satu pintu website ya. Pelaku usaha itu mempermudah dalam melihat kondisi daerah melalui analisis dan profil pembangunan daerah sebagai dasar pertimbangan investasi. Kalau teman-teman ada yang mau jadi pengusaha juga nanti bisa dilihat ini gimana model tata kelola pemerintahan dari angka ke angka, dari regulasi ke regulasi, sehingga paham bisa menyesuaikan dengan Kota Malang ya. Ini tujuannya. Terus ini outline-nya ya, ini ruang lingkupnya, ada informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, informasi lainnya, ada pengendalian dan evaluasi. Ini jawabannya Mbak siapa tadi? Aurel ya. Ini alhamdulillah, ini mengingatkan saya juga ini. Saya barusan kemarin dapat. Ini nanti mudah-mudahan kita sudah terimplementasi di anggaran 2021. 2020 belum ya. Masih manual. Kalau mau lihat langsung, kalau enggak bisa di aplikasi, bisalah hearing di komisi kalau mau ya, ke hearing ke OPD nanti kita fasilitasi. Nah ini variabel SIPD-nya. Jadi nanti ada aplikasi yang bagus sekali yang bisa langsung dilihat modelnya seperti apa dan semua orang bisa tahu. Tidak ada dusta di antara kita, ya. Renja, RKPD, KUA, PPAS, RAPBD. Yang ini yang tadi saya sampaikan. Jadi sudah ini sistem pemerintahan sudah mulai lebih bagus lah ya, sudah mengarah ke yang lebih baik. Ya. Ini organisasi kerjanya, ya, Bapeda, skema penggunanya, prosedur penggunaan SIPD. Nanti kalau masyarakat mau, maka nanti dia bisa meminta, kalau di Malang ini bisa meminta ke OPD. Karena untuk login-nya itu berbasiskan NIK-nya kita. Ya. Bagaimana Pak dengan yang bukan Kota Malang? Nah, coba nanti saya tanyakan, apakah nanti bisa hanya khusus Kota Malang, anak Kota Malang, atau bisa di luar NIK Kota Malang, ya. Tapi saya kira bisa kayaknya, ya. Kalaupun tidak bisa nanti pakai NIK saya untuk melihat, ya. Ini semuanya nanti akan terbuka, ya, tidak ada dusta di antara kita, karena semua yang yang dibutuhkan masyarakat silahkan bisa mengakses di sini SIPD ini, ya. Ini mana ini? Ya mungkin itu. Terus yang kedua, Mas Reno, ya, pelibatan masyarakat apakah? Nah jadi gini Mas Reno, di dalam penganggaran itu kan ada perencanaan, ya. Jadi perencanaannya ya kita kasihkan porsinya bansos sekian, porsinya padat karya sekian, ya kan, sehingga tidak mengambil, tidak mensiasati, hanya mengalokasikan dana di awal. Ini makanya perencanaan itu sangat penting untuk kita lakukan biar kita tahu bagaimana kinerja, indikator kesuksesan untuk pelaksanaannya itu, ya kan? Karena kami juga melakukan controlling itu dengan melihat perencanaan di awal seperti apa. Ini alokasi bansos berapa, alokasi padat karya berapa.
tadi yang saya sampaikan tentang ketika ada pembangunan padat karya itu sebenarnya di beberapa daerah itu melakukan karena kita pingin APBD yang kita sudah bikin, kita rancang, kita sepakati itu harusnya langsung berefek kepada masyarakat, ya kan? Selama ini kan tidak, ya kan? Kita kan pakai masnya coba misalnya kalau tidak pakai padat karya, ya tinggal nunjuk CV saja, Pak, tolong kerjakan ini, anggarannya sekian, speknya sekian, ada prosedur lelangnya, ada proses tendernya, dia menang, dia kerjakan. Tanpa bisa kita menekan apakah ini bisa melibatkan orang orang masyarakat sekitar atau tidak. Nah, dengan program padat karya itu kita meminta agar pekerjaan di suatu tempat itu harus melibatkan masyarakat, ya kan? Masyarakat di sekitar, sehingga adanya pembangunan di situ bisa juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Saya kira seperti itu. Kalau tadi adalah siasat ya mungkin secara dohir seperti itu ya, tetapi secara hukum memang kita sudah ada regulasinya, hukumnya. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi satu pertanyaan lagi karena kita mungkin tutup di jam 11.15 ya. Ada pertanyaan terakhir? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nih Pak Fuad, dari para penanya yang tadi nih, kita tentukan 3 pemenang giveaway, bukunya siapa aja ya. Oke. Ya. Mungkin Bapak bisa berdasarkan, wah ini kualitas pertanyaannya, yang menukik atau apa, atau dan sebagainya. Di sini ada Clarissa, Rundrey, Nahma, Anissa, Aurel, dan Reno. Ini yang siapa yang tata kelola siapa tadi? Tata kelola informasi. Aurel. Ya, sebelum Saya, Pak. Saya. Nah. Aurel ya? Ya, ya Aurel. Pak. Aurel. Oke. Aurel boleh Aurel. Ya. Sama yang pertama tadi Mbak Clarissa ya? Iya Pak, Clarissa. Ya. Terus satunya dipilih Pak Fatur aja. Oke, siap Pak. Oke, nanti untuk pemenang ketiga nanti saya umumkan di WhatsApp ya. Oke, mungkin penutup Pak Ahmad Fuad, mungkin ada motivasi bagi kita yang di kampus ini masih tadi 20 tahun supaya misalkan bukan hanya sibuk di kampus atau kuliah saja, mungkin Bapak mungkin aktif organisasi atau ikut mungkin tadi ajak hearing dan sebagainya. Mungkin monggo motivasi bagi kami di kampus. Oke. Terima kasih Pak Fatur, ini closing statement ya. Ya. Tapi sebelumnya ini ada Pak siapa nih, Mas Lugas ini tadi. Izin bertanya Pak, siapa yang menjadi pengontrol dari badan anggaran di dalam lingkup lembaga itu sendiri, dan seberapa urgensi badan anggaran dibentuk ketika melihat sebagai penentu anggaran, akan tetapi ketika kita melihat dalam praktek sehingga program yang ada ditentukan oleh Banggar tersebut terdapat korupsi. Jadi Banggar, badan anggaran itu ketuanya ex officio ketua DPRD, ya, anggotanya para pimpinan itu wakil ketua dan beberapa anggota dari fraksi. Jadi kami fraksi, sebelum ditutup ya, biar saya jelaskan Mas Lugas ini, kita ini kan di Dewan ada kelengkapan Dewan. Yang tadi saya sampaikan itu ada BAMUS, Badan Musyawarah, yang tugasnya membuat jadwal target kinerja anggota Dewan selama 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun. Banggar itu mengkaji anggaran ya seluruhnya, BK, Badan Kehormatan, Bapak Perda, Komisi Pimpinan. Nah, untuk Banggar
itu langsung ex officio ketua DPRD dan beliau bertanggung jawab full terhadap hasil dari apalagi keputusan-keputusan yang diputuskan oleh Banggar. Kalau kemudian ada korupsi nanti bisa dicek, baru diinvestigasi. Biasanya kita bikin pansus, panitia khusus untuk menginvestigasi. Ya mohon doanya saja, mudah-mudahan di periode ini tidak ada yang melakukan atau tidak terjadi hal-hal yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, terakhir saya ingin sampaikan terima kasih Pak Fatur, kemudian adik-adikku ya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masih muda, saya juga masih muda, apalagi teman-teman sangat-sangat muda. Kalau hadisnya salah satu kalimatnya itu adalah pergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Ya, masa muda ini luar biasa. Kalau apa ya katanya itu bisa gaspol gitu ya. Jadi potensinya luar biasa, energinya luar biasa, kekuatannya di puncak-puncaknya lah ya. Bahkan apalagi namanya ada pemimpin muda di zaman dahulu itu namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia menjadi pemimpin, dia menjadi sultan ya di umur 20-an ya, dan bisa menjadi raja dan bisa menaklukkan Bizantium dalam waktu 2 tahun ya, di umur 22. 19 berapa itu? Saya lupa tahunnya. Cuman dia ini anak muda luar biasa. Dia dididik orang tuanya juga luar biasa. Dan ternyata dia di masa mudanya itu umur 21 bisa menjadi panglima yang luar biasa yang bisa menaklukkan Bizantium, Konstantinopel. Artinya anak muda ini ketika diasah, diberikan wadah, punya percaya diri yang bagus, kapasitas yang bagus, punya leadership yang bagus, dan punya spiritual yang bagus, saya yakin bisa menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Ya, masa depannya akan cerah insya Allah kalau potensi itu dikembangkan dan ditempatkan di tempat yang benar. Ya, tempat yang benar. Mohon gunakan waktu muda dengan sebaik-baiknya, dengan belajar yang rajin, belajar yang tekun, belajar yang sungguh-sungguh, ya. Kemudian tentukan mimpi, cita-cita teman-teman semuanya. Putuskan saya mau jadi apa ke depan, mau jadi politisi, mau jadi ustadz, mau jadi pengusaha sukses, mau jadi akademisi, peneliti yang sukses, atau apa, semua segera tentukan dan segera ambil langkah untuk menuju apa yang kita cita-citakan. Karena dalam mahfudat ya, kata mutiara atau orang-orang Arab biasa mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjadi anak yang soleh bagi orang tua kita. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak izin Pak. Ya. Terima kasih Pak Buat. Kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.